Ada pertanyaan menarik, yaitu apakah kebaikan dapat menyebabkan orang diselamatkan, atau dapatkah kebaikan membuat orang dosa-dosanya diampuni? Saya ingat dulu saya diajar begini, kalau seseorang ditangkap karena melakukan pelanggaran terhadap hukum tertentu, maka ketika dia dibawa ke pengadilan, yang terjadi adalah orang itu akan dihakimi atau diperiksa sesuai dengan kejahatan yang dia perbuat. Lalu apakah perbuatan-perbuatan baiknya akan bisa membatalkan hukumannya? Ternyata tidak. Jadi perbuatan baik hanyalah akan menjadi perbuatan baik, tetapi yang menyangkut persoalan hukum akan tetap jadi persoalan hukum. Kalaulah jadi pertimbangan ada pengurangan hukuman, ya di dalam hukum itu sering terjadi. Tetapi membatalkan hukum karena perilaku yang dilakukan, baik dia itu hukum pidana, maka tidak ada namanya membatalkan. Nah, di dalam hal dosa juga demikian. Dosa itu tidak bisa dibatalkan karena orang rajin berbuat baik. Dosa itu tidak bisa dibatalkan karena orang rajin memberi atau rajin menyumbang dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomong hal begini, maka kita tentu harus mundur ke belakang. Kita harus mundur ke zamannya Adam dan Hawa. Ketika Allah menyampaikan perintah untuk mereka tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, semenjak itu hukum itu berlaku, aturan itu berlaku, dan konsekuensinya adalah bahwa ketika mereka melakukan hal itu ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, Adam dan Hawa ini adalah ciptaan Tuhan yang diberikan hak yang istimewa. Dia dapat bertemu dengan Tuhan, dia dapat berbicara secara langsung dengan Tuhan. Dia itu punya nilai yang setingkat di bawah Allah. Artinya segala sesuatu yang ada pada Allah, hampir semuanya diberikan kepada Adam dan Hawa. Nah, tetapi ada aturan yang mengikat mereka, yaitu aturannya cuma satu, tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ketika aturan itu dilanggar, maka hukum atas aturan itu berlaku. Ternyata aturan yang diberikan oleh Allah itu tidak main-main. Itu ternyata dampaknya luar biasa besar. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa masa cuman persoalan di Taman Eden terus itu ke bawah-bawah terus. Nah, kita harus memperhatikan bahwa peristiwa Taman Eden itu mengubah status manusia, membuat manusia begitu berubah keadaannya, yang dia bisa ketemu Allah sewaktu-waktu dan dapat berbicara secara langsung. Tiba-tiba semua itu berubah totally hilang. Sama sekali tidak sama lagi. Bahkan semua hak-hak yang dia punya, yang datangnya dari Allah secara langsung, dilucuti sekejap. Dihilangkan semua. Semua privilege tentang kemuliaan, tentang wibawa Allah, tentang kuasa dan sebagainya, tiba-tiba terlucuti. Dan yang lebih menyakitkannya adalah bahwa mereka dibuang dari hadapan Allah, jauh-jauh dari hadapan Allah, dan Allah tidak bisa berbicara dengan mereka lagi. Allah tidak bisa datang ketemu dengan mereka lagi. Nah, pelanggaran ini memberikan dampak yang terlalu panjang buat manusia, sehingga semenjak itu manusia selalu berusaha dengan segala cara untuk dapat berdamai, untuk dapat menutupi, bahkan menyelesaikan kelalaiannya di masa lalu itu. Tapi ternyata manusia tidak mampu melakukan. Nah, sehingga jalan satu-satunya bahwa Allah harus datang kembali untuk mencari, menemukan manusia,
sehingga Allah membawa dia kembali ke tempat di mana Allah berada, ke dalam rancangan, ke dalam ngaturnya, dalam segala yang Allah kehendaki. Karena manusia tidak punya kekuatan sama sekali. Semua otoritas, semua wibawa, kekuatan dan kuasanya benar-benar telah dicabut. Nah, karena itu dosa itu tidak bisa terselesaikan. Karena dosa itu seperti racun, yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Dan tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Makanya kita tidak perlu latih orang berbuat dosa. Tidak perlu latih orang menipu. Tidak perlu latih orang untuk melakukan hal-hal yang jahat. Karena pasti dia bisa melakukannya. Karena dosa itu masuk dalam manusia. Nah, peristiwa-peristiwa ini terus berjalan sampai pada titik bahwa Allah menggunakan cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, cara satu-satunya bahwa Allah harus hadir sendiri. Karena manusia itu tercemar oleh dosa. Yang tidak tercemar oleh dosa itu cuma Allah. Nah, karena itu butuh manusia lain yang tidak tercemar oleh dosa. Kemudian tidak ditemukan satupun manusia yang tidak tercemar oleh dosa. Semua keturunan Adam dan Hawa telah tercemar oleh dosa. Dosa telah mengikat mereka dan ujung dari dosa itu adalah kematian. Maut, dihukum selama-lamanya. Nah, karena itu Allah menggunakan cara dengan dia sendiri datang mengambil rupa manusia, mengambil bentuk manusia, agar dia sendiri sebagai manusia yang tidak tercemar oleh dosa ini mengalahkan dosa. Nah, kalau kadang-kadang ini buat orang-orang yang tidak percaya, tidak logis dan sebagainya, ya buat mereka tidak logis. Tetapi buat yang percaya, nyata-nyata memang logis. Nah, karena itu persoalan ini harus diselesaikan. Allah mengambil rupa itu sehingga terjadilah perubahan dalam hidup. Manusia mengalami. Lanjut. Nah, cara satu-satunya ini adalah pendamaian. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia menggunakan dirinya sendiri. Karena tidak ditemukan satupun manusia yang layak untuk menjadi pendamai antara dia dengan dirinya sendiri. Sehingga dia mengambil rupa lain dalam bentuk manusia untuk menjadi jalan pendamaian. Untuk menjadi ganti agar manusia itu beroleh jalan kembali untuk datang ketemu dengan Bapa dalam perdamaian. Nah, caranya gimana? Harus ada kematian. Yang kemudian kematian itu diberikan akses kepada manusia itu untuk beroleh jalan kepada kehidupan. Nah, itulah yang jadi persoalan. Jadi kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, persoalannya bukan masalah kamu selamat atau tidak, tetapi kamu akan binasa dengan dosamu. Emang saya buat dosa di mana? Dosamu telah ada. Sejak sebelum kamu lahir pun sudah ada dosa. Dan ketika kamu lahir, kamu mewarisi dosa dari orang tuamu. Dosa dari papa dan mamamu. Dosa dari Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada yang ajari kamu untuk menipu, kamu bisa menipu. Nah, karena itu Yesus datang sebagai jalan untuk menyelesaikan dosa ini. Tetapi manusia itu harus meresponnya, membuka diri untuk percaya dan menerima. Kalau manusia itu tidak mau terima, bagaimana? Kalau manusia itu menolak, bagaimana? Pasti dia binasa oleh dosanya, oleh segala kejahatannya. Tetapi Yesus berdiri pada posisi bahwa dia menunggu siapa yang merespon. Yesus berdiri pada posisi bahwa dia mau menerima kalau kamu mau percaya. Yesus berada pada posisi di mana dia menunggu siapa yang mau datang. Tetapi ketika orang dikasih tahu, mereka bilang mana mungkin, nggak logis, nggak masuk akal. Saya bisa dengan perbuatan saya sendiri. Saya akan bayar dosa saya dengan perbuatan saya. Saya akan tutup semua dosa dengan perbuatan saya. Saya akan buat baik, buat ini, buat itu, supaya dosa saya diampuni. Hei, terlalu banyak dosamu.
Sehingga semua perbuatan baikmu tidak bisa bayar dosa. Nah, Yesuslah menunggu, menanti. Barang siapa datang kepadanya. Dan dia berkata bahwa marilah kepadaku, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kamu kelegaan. Aku akan memberikan kepadamu sentosa, jalan keselamatan. Tetapi banyak orang menutup diri, berkata bahwa tidak masuk akal. No, not make sense, tidak bisa. Masa Allah jadi manusia? Masa manusia jadi Tuhan? Allah jadi manusia, kita sebut dia sebagai Tuhan. Yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan Allah menjadi manusia itu sangat mungkin. Nah, banyak orang mengerti tentang hal ini, tetapi saya tidak paham, mereka tidak mau membuka diri. Ini bukan tentang agama, bukan tentang religion, bukan tentang sebuah kasta, tetapi tentang bagaimana dosa itu diselesaikan. Karena dosa itu tidak bisa selesai dengan segala bentuk yang dibangun dan diciptakan oleh manusia. Tidak bisa. Dan semua ujung dari dosa itu adalah binasa selama-lamanya. Oke, sampai sini. Tuhan Yesus memberkati.